Kesadaran pajak, korupsi, dan nilai kejujuran di sektor pajak. Tugas mata kuliah Pancasila, saya sendiri Victor Gamaliel Buhaling. Nilai-nilai Pancasila yang mendukung kesadaran pajak, sebenarnya semua sila yang ada di Pancasila itu mendukung akan kesadaran pajak. Ini adalah sila-sila beserta dengan keterkaitannya dengan nilai Pancasila sesuai dengan pendapat saya. Pancasila dalam membangun bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dasar dinamis, dasar yang menghimpun segenap tenaga bangsa, dan juga dasar yang mempersatukan. Tiga dasar ini tertuang dalam istilah gotong royong. Manfaat kesadaran pajak bagi negara otomatis meningkatkan penerimaan negara, mengurangi kesenjangan sosial. Manfaat yang kedua bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bagi individu meningkatkan kredibilitas, kepercayaan diri, mendapatkan manfaat, fasilitas dari pemerintah, dan juga berkontribusi kepada pembangunan negara kita. Tantangan akan kesadaran pajak ini yang seringkali terjadi di masyarakat. Solusi untuk meningkatkan kesadaran pajak yang pertama, pasti edukasi mengenai pajak. Yang kedua, yaitu balik lagi, peningkatan penegakan hukum di dunia perpajakan. Dan yang ketiga, peningkatan layanan pajak. Dan yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perpajakan. Korupsi dan nilai kejujuran di sektor pajak ini menjadi subtema malam hari ini dari presentasi saya. Indikator korupsi di Indonesia sesuai dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2024, dampak korupsi di sektor pajak pasti kerugian negara. Yang kedua, ketidakadilan, tadi sempat disebutkan juga. Yang keempat, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan juga menghambat investasi. Faktor penyebab korupsi di sektor pajak. Satu, lemahnya pengawasan. Yang kedua, rendahnya integritas. Yang ketiga, tentang sistem perpajakan yang sangat rumit. Yang keempat, adanya peluang untuk korupsi. Nilai kejujuran dalam pajak. Satu, pentingnya kejujuran dalam membayar pajak. Yang kedua, hubungan antara kejujuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peran agama dan budaya dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran. Itu saja presentasi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam korupsi dan sektor pajak. Terima kasih. Pendapat saya mengenai mata kuliah Pancasila di BA Pro 2024 sangat membuat saya khususnya itu semakin paham bagaimana Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam keberadaan kita sebagai warga negara Republik Indonesia dan juga sebagai anggota dari masyarakat, di mana kita harus memiliki partisipasi yang positif, partisipasi kita kepada masyarakat, kepada negara ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sudah sekian lama banyak hal yang dilupakan oleh kita, betapa pentingnya Pancasila itu. Saat ini banyak sekali pengaruh-pengaruh dari eksternal, baik dari cara bergaul, cara bersosialisasi, berkembangnya teknologi yang membuat nilai-nilai Pancasila semakin bergeser dari masyarakat Indonesia. Di BBA Pro 2024, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga sebagai intelektual yang harus memiliki kontribusi positif kepada bangsa ini, hendaknya kita selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap perilaku kita, aktivitas kita, kegiatan kita, bahkan sampai ke bisnis kita, apapun itu selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Karena dengan nilai-nilai Pancasila kita bisa ikut berkontribusi biarpun secara tidak langsung kepada kemajuan moral, kemajuan bangsa ini. Di BBA Pro 2024, kami sebagai mahasiswa di situ, kami merasa diingatkan, kami merasa dikembalikan untuk selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bapak Sabta sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila, saya sangat respect dan sangat berterima kasih untuk setiap hal yang sudah dijabarkan, sudah diajarkan, diingatkan oleh beliau dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, sehingga saya khususnya bisa lebih paham bahwa Pancasila itu adalah
nilai-nilai yang sangat positif yang mendukung perilaku kita, moral kita demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini.